Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah Sulsel di mana saja Anda berada, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, hatinya bahagia, aktivitasnya dimudahkan, dan mudah-mudahan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Baik, alhamdulillah segala puji kita kembali haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga detik ini masih memberikan kepada kita semua banyak sekali nikmat, utamanya nikmat keimanan, kesehatan dan waktu luang sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan untuk bertemu di ruang virtual ini tentu dalam rangka kebaikan, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh banyaknya nikmat yang telah kita terima, maka sangat pantas bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur dan mengingat kepadanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian salam dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada manusia terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling pantas untuk kita jadikan contoh teladan dalam setiap sendi aktivitas kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Dan Allah yang maha tinggi telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Baik, alhamdulillah. Pemirsa dakwah Sulsel di mana saja Anda berada, kita sudah masuk dalam agenda syiar Syariat Islam Membawa Rahmat pada edisi ke-216. Masya Allah, tidak terasa, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam agenda kebaikan ini. Dan juga insya Allah kita akan membahas tema yang tengah viral pekan ini, yakni terkait bencana alam yang terjadi di Sumatera, Aceh, dan lain sebagainya, yang kemudian nampaknya ada hal-hal yang sebenarnya bisa ditanggulangi, ya, tetapi karena adanya pembalakan dan lain sebagainya yang ugal-ugalan sehingga bencana itu juga terjadi. Nah, tema yang kita angkat adalah ketika hutan dikorbankan, banjir menagih harga, yang insya Allah akan dikupas tuntas oleh salah satu mubalik di Sulawesi Selatan ini, yakni Ustadz Barliantah Abdullah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, mungkin kita sudah juga menyaksikan bagaimana kemudian bencana alam yang luar biasa terjadi di belahan bumi Indonesia. Nah, kita akan sama-sama membahas tentang lebih lanjut bagaimana apa penyebabnya dan juga apa hikmah yang bisa diambil dalamnya. Tentu kita berduka tentu saja pada kejadian ini. Kita doakan kepada seluruh korban maupun keluarga korban, semoga kemudian mendapatkan ketabahan dan juga diganjar oleh Allah dengan pahala yang besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa berlama-lama lagi kami persilahkan kepada Ustadz Barliantah Abdullah untuk opening speech. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa li a'immatil muslimin ajma'in ila yaumiddin. Afwan, Ustadz, gambarnya Baik, mungkin kembali yang bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak kelihatan gambarnya. Ya, sebentar. Ya, tak lupa kami mengajak kepada seluruh pemirsa dakwah sosial untuk like, comment, subscribe, share ke kerabat, keluarga, dan grup-grup yang ada supaya kemudian banyak yang memetik manfaat dari kegiatan kita pada sore hari ini. Dan juga bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun berkomentar, silahkan langsung ketik pertanyaan dan komentarnya di kolom live chat. Ya, sudah kelihatan, Ustaz. Ya, kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dengan memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kembali syiar kita bersama-sama mengikuti secara online yang insya Allah temanya tadi sudah dikemukakan seputar bencana yang dialami saudara kita di Sumatera dan Aceh. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan pula kepada Nabi Rasul junjungan semesta alam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini terjadi bencana banjir bandang disertai longsor sedikitnya di 3 provinsi ya. Di Aceh, kemudian Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dan hal ini sudah diingatkan oleh BMKG sebenarnya bahwa akan terjadi cuaca ekstrim ya, lebih tepatnya hujan ekstrim selama 2 hari 48 jam. Dan sebagaimana kita bersama juga, ini fakta yang sudah semua orang mengetahui bahwa di Aceh pun Sumatera umum hutan-hutannya sudah banyak yang gundul akibat pembalakan liar, kemudian juga ya ada namanya HPH ya, pengolahan hutan yang diserahkan kepada korporasi swasta. Belum lagi pembukaan lahan kelapa sawit. Jadi banyak perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang memang yang menebangi hutan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, termasuk juga pertambangan tentunya. Ya. Jadi ini menyebabkan hutan yang kita kenal sebagai penahan hujan ya. Hutan ini adalah fungsinya menahan hujan agar tidak terjadi banjir karena sudah terjadi sensasi. Datanya sejauh ini menyebabkan lebih dari 800 korban meninggal dunia ya. Kemudian lebih dari 100 dinyatakan masih hilang dan kerugian material ya tidak terhitung jumlahnya ya sangat besar, bahkan ada sejumlah daerah yang sampai sekarang masih terisolir ya. Kerusakan infrastruktur, kemudian juga kerusakan rumah-rumah warga, ya termasuk mayat-mayat yang masih bergelimpangan. Kita saksikan sekarang dan mereka juga ada yang masih kesulitan untuk ya masih bingung ya hidupnya seperti apa ya. Karena untuk sekedar bertahan hidup saja sulit sekali, tidak ada air bersih, tidak ada listrik. Itu terjadi di sejumlah daerah di sana. Saat yang sama kita saksikan ya sejumlah pejabat yang datang yang mau citraan ke sana, ada yang sambil beli beras, ada yang datang menuju sungai gitu. Ada bahkan bupati, salah satu bupati ya di Aceh. Di Aceh itu yang berangkat umroh bersama istrinya. Alasannya dia mah menangani atau memitigasi bencana di sana. Jadi inilah fenomena kita satu fakta yang kita lihat saat ini. Jadi bencana musibah banjir ini jelas merupakan musibah dari Allah Subhanahu. Ya Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, "Ma asaba musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin qabla an nabrah. Inna dzalika 'alal yasir."
Tiada musibah yang terjadi menimpa diri kalian dan menimpa di muka bumi kecuali semuanya telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum penciptaannya. Inna Allah yasir, dan yang demikian itu kata Allah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian meskipun dia adalah musibah, namun tentu musibah yang terjadi di dalamnya adalah campur tangan manusia. Ya, bahwa dia adalah merupakan takdir, bukan qada bagi manusia, itu benar. Tapi di dalamnya ada campur tangan manusia. Di sana ada kejahatan manusia, ada kemungkinan maksiatan manusia yang menyebabkan terjadinya penggundulan hutan, sehingga ini dampak kepada hujan yang turun selama 2 hari menyebabkan airnya meluber sampai bahkan berubah menjadi musibah bandang termasuk longsor. Dan fakta ini tidak bisa kita bantah, ya. Sejumlah pihak misalnya seperti Walhi, ya, itu menyebut katanya sejak tahun 2016 sampai 2005 terjadi penggundulan hutan, pembalakan hutan itu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai 1,4 juta hektar. Ya, ini luar biasa, ya. Kemudian dan itu juga bisa kita lihat dari tantangan video yang beredar itu, gimana apa namanya gelondongan kayu, ya, itu hanyut di bawah air. Ya, meskipun sudah kejadian seperti itu, Kepala BNPB nasional mengatakan ini belumlah merupakan bencana nasional, dan itu kejadian mengerikan itu hanya ribut di media sosial, meskipun pada akhirnya minta maaf atas pernyataannya itu. Jadi inilah fakta lihat. Jadi betul bahwasanya ini musibah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini adalah takdirnya. La yubana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alaihi falyatawakkalul mu'minun. Karena tiada menimpa kalian melainkan apa yang dicatat Allah dalam Lauhul Mahfuz, dan kata Allah dialah pelindung kami, karena hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Ini memang merupakan musibah, dan musibah itu masuk dalam uh, area yang dikuasai manusia. Tapi pemicunya itu atau ya area yang dikuasai manusia, ikhtiar manusia, dalamnya ada aktivitas yang merupakan kemungkaran di antara manusia, di tengah-tengah manusia. Apa kemungkaran itu? Ya tidak lain karena pemberlakuan sistem kapitalisme. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surah Ar-Rum, "Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'annahum yarji'un." Telah nyata kerusakan di daratan lautan karena tangan manusia, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sisi ada musibah, sisi lain ada fasad. Ya, kalau musibah itu memang takdir dari Allah. Tapi kalau fasad, kerusakan itu karena tangan manusia. Tadi ayatnya mengatakan, ya liyadhiqa dan amilu la'allahum yarji'un. Jadi terjadi fasad, kerusakan itu bima kasabat aydin nas, karena tangan manusia. Ya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ya sistem kapitalisme negeri kita diberlakukan, maka inilah buahnya, inilah hasilnya. Ya, dalam sistem kapitalisme, korporasi atau negara itu menjadi pihak regulator yang memberikan keluasan atau memberikan kebebasan kepada pihak korporasi, kepada swasta, ya, termasuk untuk menguasai sumber daya alam. Jadi hutan yang sejatinya milik rakyat, milik umum, itu diserahkan kepada swasta. Kemudian pertambangan, ya, kawasan tambang yang mesti milik rakyat itu diserahkan kepada swasta. Ya, akhirnya apa? Karena pembalakan liar, pengolahan sumber daya alam, ya, pertambangan yang disebut istilahnya ugal-ugalan gitu ya. Akhirnya berdampak kepada kerusakan lingkungan. Ya, kerusakan lingkungan inilah yang kemudian menimbulkan terjadinya peristiwa banjir bandang. Jadi betul itu musibah bagi setiap mukmin, ya kita yakin ini musibah, tapi istilahnya itu adalah fasad, kerusakan akibat maksiat manusia. Apa maksiatnya? Tadi pemberlakuan sistem kapitalisme, itu akar masalahnya. Pemberlakuan sistem kapitalisme ya dalam negara demokrasi sekuler seperti yang berlaku saat ini negeri kita diyakini sebagai sabab musabab dari peristiwa ini, ya. Di sana lihat bagaimana negara bekerja sama dengan korporasi. Ya, negara menyerahkan hutan, memberikan hak pengolahan hutan, yang memberikan hak pengolahan kebun sawit, ya termasuk pembukaan lahan kepada korporasi. Dan baru-baru juga ada statement presiden, ya, acara salah satu partai, ya, di Jakarta, yang menyatakan bahwa kelapa sawit sangat dibutuhkan. Sebenarnya kelapa sawit yang dibutuhkan oleh manusia, sebenarnya pengolahan hutan yang dibutuhkan manusia. Cuma yang keliru adalah karena sistemnya itu memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada swasta atau kepada individu untuk menguasainya. Ya, kemudian yang juga keliru adalah karena
pengolahannya itu membawa bahaya karena tidak mempertimbangkan kerusakan lingkungan. Sementara semua jelas karena maksiatan. Nabi SAW menegaskan sabdanya la darar wala dirar man darrahullah syaqqa alaihi. Janganlah kalian membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Siapa saja yang membahayakan orang lain, kata Rasulullah, Allah akan menimpakan bahaya kepadanya. Ya, dan siapa saja yang menyusahkan, mempersulit orang lain, Allah akan menyusahkan, mempersulitnya, keadaan tidak. Jadi suatu hati tertutup. Karena itulah salah urus negara ini akibat sistem sekuler, kemudian sistem kapitalisme di bidang ekonomi, dan sistem demokrasi di bidang politik. Ya, negara demokrasi memberikan kewenangan atau kebebasan kepada swasta untuk mengelola sumber daya alam, baik itu hutan, tambang, dan segala macam tadi, yang berakibat kepada kerusakan lingkungan, belum lagi pembalakan liar, ya, yang menurut data KPK bahwa ada sejumlah oknum pejabat, ya, yang juga membikingi, ya, termasuk aparat yang membikingi pembalakan liar itu. Jadi memang runyam sekali masalahnya. Jadi di sana ada cuan yang besar yang kemudian yang itu dimanfaatkan oleh para pejabat dan aparat. Jadi sudahlah secara syar'i memang maksiat, kemudian terjadi pula di dalamnya tindakan suap menyuap, ya, tindakan korup dari para pejabat. Jadi inilah hasilnya. Akhirnya apa? Rakyat yang tidak tahu menahu, yang tidak mendapat hasilnya sama sekali, justru merasakan musibah yang menimpa mereka. Ya. Nah, karena itu dalam pandangan Islam, Allah perintahkan la'allahum yarji'un. Ya, kami serukan kata Allah agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah itu maknanya apa? Berarti la'allahum yatubu ilaihim, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga tentu para pejabat negeri ini, khusus pemimpin kita. Ya, apa tobatnya? Tobatnya ada segera menghentikan sistem kufur yang berlaku di negeri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin sistem kufur itulah menyebabkan tadinya berbagai petaka, kerusakan, dan juga bahkan musibah. Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam firman di surah Maidah 48, 49, wa nihkum lahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum ba'da dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lasif. Dan hendaklah kalian memutuskan perkara berdasarkan apa yang Allah turunkan, ya, ini Al-Quran Sunnah, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu orang kafir. Berhati-hatilah kalian karena mereka orang kafir berupaya menghalangi kalian, berupaya mengalihkan kalian dari ayat-ayat Allah, sebagian dari ayat-ayat Allah Taala. Jika kalian itu kata Allah, ketahuilah fa'lam nama Allah ayusibahum bi'dzunubihim. Ketahuilah Allah kehendak menimpakan musibah kepada kalian disebabkan karena sebagian dari dosa-dosa kalian. Ya katsiran minan nasi la fasiqun, dan sesungguhnya kata Allah kebanyakan manusia itu adalah orang-orang fasik. Nah, pertanyaannya siapa yang dimaksud di sini dialihkan, ya, Allah, mereka orang kafir mengalihkan kalian? Tentu ini maksud adalah kaum muslim. Kita diwajibkan Allah untuk menjalankan hukum syariatnya, menjalankan Quran dan Sunnah, ya, termasuk dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dan seluruh bidang kehidupan. Tapi orang kafir berupaya menghalangi kita, mengalihkan kita dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kalau itu kita ikuti, ya, kita ikuti kemauan orang kafir tadi seperti yang terjadi sekarang. Ya, kita menjalankan kapitalisme yang merupakan sistem mereka, kita menjalankan demokrasi yang merupakan sistem mereka. Ya, akhirnya Allah memastikan, ya, Allah berkehendak menimpakan musibah ke kalian karena singkat dosa-dosa kalian. Nah, tentu bagi kaum muslimin, karena itulah ini peringatan bagi kita seluruh semua secara, dan tentu pemimpin negeri kita khusus, bahwa sudah semestinya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera menyingkirkan sistem kapitalisme demokrasi dan menggantinya dengan sistem syariah. Nah, tentu bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini tentu semoga menjadi ujian bagi mereka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memastikan bagi orang-orang mukmin musibah itu ujian bagi mereka. Ahasiban nas ayutraku ayyaqula amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mudah mengira mereka mengatakan kami telah beriman sebelum datang ujian atas keimanan mereka. Dan musibah ini Nabi janjikan sebagai penghapus dosa bagi orang mukmin. Ya, ma min muslim, ya, tidaklah seorang muslim kata Nabi tertimpa asabah, musibah, al-marid, sakit, al-hazan, kesedihan, bahkan ditusuk duri kakinya kata Nabi, illa kafarul khataya wa dzunubi. Kecuali itu semua menjadi penghapus dosa dan kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi juga memasukkan dalam kategori syahid orang-orang mukmin yang takwa kepada Allah yang wafat dalam keadaan tenggelam maupun tertimpa bangunan seperti longsor. Ya. Nabi bersabda syuhadaul khamsah. Orang mati syahid itu kata Nabi ada 5. Ya, al-mat'un, orang yang terkena penyakit taun, penyakit memabah. Al-mabtun, orang yang terkena sakit perut atau sakit-sakit keras dalam tubuh ya, seperti kanker jantung dan sebagainya. Kemudian wal gharik, orang yang mati tenggelam. Ya, seperti banjir bandang yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Kemudian wasahibul hadam, orang yang tertimpa bangunan, ya, seperti longsor ya, atau gempa bumi itu tertimpa bangunan. Wa fisabillah, dan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para mujahid di medan perang dan juga para pejuang Islam, para pengemban dakwah yang wafat di dalam dakwahnya. Itu Nabi sebutkan mereka semua adalah syuhada, orang yang mati syahid. Sehingga kematian saudara-saudara kita, saudara muslim kita yang ada di Sumatera dan Aceh, insya Allah jika mereka dari kalangan hamba bertakwa, maka kematian mereka dicatat sebagai syuhada, mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada kita nonton itu, kita dapat beritanya ada seorang pria parubaya ya, dia sangat ingin segera menemukan jasad ibunya. Akhirnya dia menyewa alat berat untuk segera mencari jasad ibunya. Dia temukan ibunya dalam keadaan masih mengenakan mukena ya, karena ternyata dia sholat gitu, wafat dalam keadaan, meninggal dalam keadaan sholat. Masya Allah ya, mati husnul khatimah. Jadi meninggal dalam keadaan sholat, ada longsor, dan Masya Allah beliau masih dalam keadaan menggunakan mukena. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan saudara kita semua yang wafat di sana, termasuk yang mungkin sudah meninggal tapi masih dinyatakan hilang, itu semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah, dicatat sebagai syuhada. Tentu bagi keluarga yang berduka ini adalah ujian agar mereka bersabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan gembirakanlah orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang bila ditimpa musibah mereka mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah. Ya, dan kata Allah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih, mendapatkan sholawat dan rahmat dari Tuhannya, dan semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Jadi sabar itu apa? Dalam menghadapi musibah, kata Syekh atau Abu Rustam, sabar itu adalah ridha ya, atau berlapang dada ya, menerima takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin yang bersabar atas musibah kematian, mereka dilarang untuk meratap niyaha. Nabi menegaskan, laisa minna man latama al-hudud wa syaqqal jiyub wa da'a bid'ah jahiliyah. Bukanlah dari golongan kami, kata Nabi, orang yang menampar-nampar pipinya, mencakar-cakar bajunya, dan berdoa seperti orang-orang jahiliyah. Jadi bagi saudara-saudara kita di sana yang wafat, semoga wafat dalam keadaan husnul khotimah, catat sebagai syuhada, dan kerabatnya, keluarganya yang berduka semoga bersabar, dan dengan itu Allah mengangkat derajat mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka. Kemudian tentu bagi para pemimpin kita, ya para penguasa, ya termasuk ya korporasi yang pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini, itu sudah semestinya kita serukan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri kejahatan mereka, kezaliman mereka. Bagaimana caranya? Kembalilah kepada syariat Islam, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Islam? Dalam Islam semestinya seluruh sumber daya alam tadi, ya hutan termasuk tambang, itu diserahkan kepada negara yang mengolahnya. Dia adalah hak milik rakyat, dia adalah kepemilikan umum, kepemilikan rakyat, maka negara sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengolahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nabi SAW bersabda, an-nasu syuraka'i fi thalathin fil ma' wal kala' wan nar. Manusia berserikat dalam 3 harta, dalam air, padang rumput, dan api. Karena itu Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni beliau menjelaskan bahwa jumhur ulama sepakat dalam pandangan Islam seluruh sumber daya alam termasuk hutan, termasuk pertambangan, ini adalah milik umum yang merupakan milik bersama kaum muslimin atau manusia bersyirikat di dalamnya. Ya, dalam pandangan Islam harta seperti itu tidak boleh dikuasai oleh satu orang ataupun segelintir orang ataupun korporasi, ya, termasuk swasta, termasuk BUMN, ya, termasuk BUMN tidak boleh. Ya, karena itu bukan milik negara, itu milik rakyat. Ya, makanya pasal 33 itu ayat 3 atau ayat 2 dan 3 itu tidak bernafaskan Islam. Itu bernafaskan ekonomi sosialisme. Ya, yang menyebutkan bahwa bumi, alam dan segala macam ini, bumi, air, kekayaan alam itu milik negara. Dalam pandangan Islam itu bukan milik negara, itu milik rakyat. Ya, kalau itu milik negara, maka terserah negara mau diserahkan ke siapa.
Ini milik rakyat. Ya, negara diberi amanah oleh rakyat, ya, oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelolanya dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga di dalamnya kalau negara yang mengelolanya, tambang tetap dikelola, ya. Kita bukan nggak setuju dengan mengelola tambang. Ya, kita bukan tidak setuju dengan mengelola hutan. Hutan dikelola, ya, tambang dikelola, tapi dikelola dengan memperhatikan, ya, aspek lingkungan hidup. Dan itu hanya bisa dikerjakan kalau negara yang mengerjakannya. Ya, kenapa? Karena kalau yang mengerjakannya korporasi, maka pikirannya cuan saja, keuntungan saja. Kalau juga negara yang mengelolanya, negara korporasi seperti sekarang, itu tentu pikirannya juga cuan saja. Tapi kalau yang menjalankan itu, mengelola itu negara Islam, yang mengelola itu adalah seorang khalifah, yang memimpin umat, yang memang diamanahkan untuk menjalankan hukum Allah demi kesejahteraan masyarakat, maka insya Allah ini akan bawa kebaikan bagi umat manusia, tidak hanya bagi kaum muslim, tapi juga bagi seluruh umat manusia. Sehingga hasil-hasil hutan, hasil-hasil tambang, ya, itu semua akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, masyarakat luas, dan negeri kita juga insya Allah tidak akan lagi miskin. Ya, kalau tempo hari Menteri Keuangan mengatakan utang luar negeri kita 1.300 triliun, sementara dana korupsi itu katanya koruptor itu sampai 3.000 triliun. Itu mudah dilunasi, gampang dilunasi. Ya memang gampang kalau kita kembalikan sumber daya alam itu termasuk hutan dan pertambangan itu kepada konsep Islam, yaitu negara yang mengolahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau yang dimaksud gampang hanya dengan memalak atau menaikkan pajak, itu berarti apa? Ya, itu berarti pendekatannya sama sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, yaitu pendekatan sistem kapitalisme lagi. Jadi pada ini semua merupakan biang akar masalah yang menyebabkan berbagai masalah termasuk musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Demikian wallahu a'lam. Baik, Masya Allah cukup jelas dan lengkap tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Barlianta terkait juga dengan bagaimana bencana ini bisa terjadi dan juga sikap-sikap apa yang harus kita lakukan. Saya izin menggarisbawahi tadi tentang bagaimana menyikapi musibah. Ya, pada faktanya di depan mata kita itu musibah sudah terjadi, maka tadi saya garis bawahi yang harus dilakukan adalah yang pertama bersabar tentu saja, yang kedua adalah memahami bahwa hal ini bagian daripada penghapusan dosa bagi korban yang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bencana ini bisa menjadi ajang kita taubat secara nasional, utamanya orang-orang yang berkepentingan langsung dengan mengapa musibah ini bisa terjadi. Dan juga yang keempat tadi, Masya Allah ada kabar gembira bagi mereka yang kemudian syahid, Insya Allah yang meninggal dengan tadi disebutkan salah satunya tenggelam, tertimpa reruntuhan, itu ternyata terkategori sebagai mati syahid. Insya Allah amin. Kita doakan mudah-mudahan seluruh korban yang kemudian tidak tahu apa-apa tentang musibah ini, dalam artian tidak punya andil dalam pembalakan hutan dan lain sebagainya, yang kemudian taat kepada Allah, mudah-mudahan bisa mati syahid dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ustaz, netizen menyoroti Ya, tingkah pejabat, ya, seakan-akan ada ya, model pencitraan di sana, ada cari muka dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai dalam tanda ya, kutip kabur ya Ustaz ya, sekeluarga pergi umroh. ya. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam sendiri, bagaimana seharusnya sikap pejabat ketika ada bencana alam seperti ini? Apa yang harus pejabat lakukan dan juga bagaimana Ya. komunikasi politik yang harus mereka lakukan? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukum-hukum syariah yang lengkap termasuk dalam urusan kepemimpinan. Nah, dalam Islam, Nabi SAW menegaskan al-imam ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyatihi. Ya, seorang pemimpin itu kata Nabi adalah ibarat penggembala bagi rakyatnya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam Islam, pemimpin itu diangkat untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin diangkat untuk menjalankan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjalankan hukum buatan manusia, bukan untuk menjalankan kedaulatan manusia. Ya. Nah, sekarang yang terjadi karena kita menerapkan sistem demokrasi, pemimpin itu diangkat untuk menjalankan hukum buatan manusia, ya, kedaulatannya manusia. Sehingga wajar kalau pejabat itu pencitraan. Karena bagi mereka yang terpenting adalah restunya manusia.
yang terpenting adalah ridhonya manusia. Mereka ingin mendapatkan citra positif di antara manusia atau lebih tepatnya rakyat. Karena memang pemimpin diangkat untuk menjalankan kehendak rakyat, kan gitu. Tapi coba kalau pemimpin itu menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya menjalankan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin nggak perlu pencitraan di depan rakyatnya. Yang penting bagi dia adalah ikhlas ya. Yang kata Imam Nawawi, ikhlas itu tasmiyatul aql an mulahadatil makhluk. Ikhlas adalah membersihkan pikiran dari perhatian makhluk. Nah, pemimpin dalam Islam itu dia ikhlas. Dia memimpin itu karena menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pemimpin dalam Islam itu bebas interest, bebas kepentingan. Berbeda dengan demokrasi kapitalisme yang berlaku sekarang, memang pejabat itu, pemimpin itu punya interest, punya kepentingan, kepentingan pribadinya, kepentingan korporasinya, kepentingan koleganya yang merupakan para pengusaha, ya sehingga kepentingan itu semua harus dia diraih atau dicapai salah satu caranya dengan pencitraan. Ya seakan-akan mereka merakyat, ya turun ke lapangan sampai mikul beras gitu. Jadi kemudian ya apalagi atau datang ke sana bawa bantuan segala macam dengan kamera yang menyorot gitu kan. Itu udah faktanya memang karena kita menjalankan sistem demokrasi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, padahal justru sebenarnya sistem demokrasi itu yang menjadi pemicu terjadinya musibah itu. Karena memang dalam demokrasi salah satu kebebasan yang dijamin adalah kebebasan kepemilikan. Yang ini kita kenal sebagai sistem ekonomi kapitalisme. Dan dalam sistem kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme, ya negara memberikan hak kepada swasta korporasi untuk mengelola sumber daya alam, termasuk mengelola hutan. Semestinya tidak seperti itu. Dalam Islam semestinya, Khalifah akan mencabut semua izin HPH, hak pengelolaan hutan. Khalifah akan menindak seluruh yang menggundul hutan, ya, dengan sanksi yang tegas. Kemudian Khalifah akan mengambil alih seluruh sumber daya alam itu dan dikelola oleh Khalifah secara langsung dan hasilnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi itu yang semestinya terjadi dan itu yang begitu dalam pandangan Islam. Sekarang tidak seperti itu karena memang kita bersepakat negeri kita tidak menjalankan Islam. Negeri kita menjalankan sistem sekuler dari Barat, yakni sistem demokrasi dalam politik dan kapitalisme di dalam ekonomi. Akhirnya, nah inilah fakta yang kita saksikan. Ya, terjadi musibah, terjadi bencana ini. Ya, mereka yang sebenarnya tidak terlibat langsung, tapi semuanya terkena. Ya, semuanya kena imbasnya. Ya, dan ini sudah ditegaskan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'syatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa kata Allah yang menolehkan peringatanku yaitu ayat-ayatku, maka kami akan kurniakan kepada mereka penghidupan yang sempit dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Jadi karena itu semestinya solusinya adalah ya para pemimpin, para pejabat itu sudah seharusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara bertobatnya? Ya tentu ganti sistem kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam dan yang tidak kalah penting ya, ini yang paling penting ganti sistem demokrasi dan sistem Islam, ya sistem syariah yakni sistem khilafah. Karena di antara itulah insya Allah rakyat kita ini hidup diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bebas interest, bebas kepentingan. Para pejabat itu ya, memimpin ya karena memahami ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hukum Allah, ya bukan untuk memperkaya diri, ya bukan untuk memperkaya kroni dan keluarganya karena mereka yakin akan hisab Allah Subhanahu wa taala. Allah memastikan dalam firman-Nya, "Wa may yaghlul ya'ti ghalla yaumil qiyamah." Barang siapa bercurang kata Allah, maka kami akan bangkitkan dari kiamat dalam keadaan memikul harta kecurangannya. Nah, sistem demokrasi ya, dan sistem kapitalisme yang merupakan biang atau sebab masalah akan masalah terjadinya penggundulan hutan sampai mengundang datangnya bencana seperti banjir dan banjir bandang dan longsor. Ini semua ya semestinya dicampakkan dan diganti dan sistem Islam dan jalan itulah barulah dikatakan pemimpin itu betul-betul bertobat kepada Allah SWT. Kalau bertobatnya sekedar pergi umroh gitu ya, sekedar istighosah ya, apalagi namanya berzikir Indonesia menangis gitu ya, atau apalah namanya Indonesia bertobat, itu belum cukup. Ya, tobatnya itu harus dengan real, dengan nyata. Ya, apa itu dengan nyatanya? Ya, caranya adalah kaum muslimin, umat Islam harus segera di tahun penghujung tahun ini harus segera bersama-sama ya mendeklarasikan atau menyuarakan untuk ya menyongsong tahun 2026 ya pergantian tahun, waktunya pergantian sistem.
Allah bisa. Baik, Masya Allah, sangat jelas tadi. Jadi, kalau ditanya bagaimana seharusnya sikap pejabat dalam Islam terhadap bencana, saya menggarisbawahi tadi ada tiga hal Ustadz. Yang pertama, pejabat dalam Islam itu dia tidak mencari ridho rakyat, ya dia tidak perlu pencitraan, Iya, ya, karena apa iya, yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, pejabat itu harusnya mengelola sumber daya alam secara adil dan tidak ugal-ugalan seperti saat ini. Tidak jual beli izin, tidak memberikan sumber daya alam milik kaum muslimin kepada korporasi apalagi asing iya, yang kemudian mereka hanya pikirnya cuan Ustaz ya. Tidak iya, peduli dengan nasib rakyat, tidak peduli dengan iya, dampaknya dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya juga menggarisbawahi tadi bahwa pejabat itu harus bertaubat ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, bahwa dan taubatnya bukan hanya sekadar pergi umroh, bukan hanya sekadar istighosa dan lain sebagainya, tapi memang harus mengembalikan hukum Allah pada tempat yang sebenarnya. Harus kemudian iya, menerapkan Al-Qur'an itu dalam menjalankan negara ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, baik saat kemudian ada juga video viral sebelum terjadinya iya. bencana yang maha dahsyat ini. Sebenarnya ada video viral tentang debat antara salah satu tokoh agama dengan Oh iya, tokoh lingkungan. Ya, di situ kan iya, luar biasa. Tokoh lingkungan sudah menyampaikan iya, bahwa ini luar biasa kerusakannya kalau dilanjutkan. Nah, sementara iya, tokoh agama tadi sampai mengeluarkan satu kalimat Wahabi lingkungan. Nah, bagaimana saat iya, memandang hal tersebut? iya. Jadi gini ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa karena kita menjalankan kapitalisme, maka negara, ya dalam hal ini presiden, itu kan berupaya untuk merangkul seluruh kalangan, ya, karena ada lumbung-lumbung suara, termasuk diantaranya ormas Islam. Dan kita ketahui bersama bahwa ada dua ormas Islam terbesar di Indonesia, tanpa perlu saya sebutkan namanya ya. Itu dua-duanya sudah mendapatkan hak izin pertambangan. Jadi ya betul bahwasanya ormas Islam itu debat soal Lebaran, ya. Debat soal Lebaran itu ormas Islam. Tapi mereka disatukan oleh tambang. Mereka dipersaudarakan oleh tambang. Gitu. Jadi kebetulan ya Kiai tadi, Gus tadi itu adalah salah satu ormas tersebut. Ya, dan dia menolak ketika dikritisi soal penambangan atau ya tambang yang dikelola oleh ormas tadi. Kemudian bahkan dia mengatakan bahwa tambang ini kan rahmat dari Allah, kurnia Allah. Kenapa kita tidak manfaatkan? Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, kita tidak anti tambang, kita tidak anti mengolah hutan, sama sekali tidak. Memang itu Allah ciptakan untuk kita manusia. Ditegaskan dalam Al-Quran, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan segala di muka bumi untuk kalian manusia. Nah, tetapi ketika Allah mengatakan bahwa Allah ciptakan untuk manusia, saat yang sama Allah menurunkan syariah, Allah menurunkan hukum, Allah menurunkan aturan. Ya. Yang syariat, hukum dan aturan itulah yang semestinya digunakan sebagai panduan untuk mengelola tadi yang Allah kurniakan berupa tambang dan hutan itu. Jadi bukan dikelola semua mau kita, ya. Bukan dikelola semua. Apa aturannya tadi saya sebutkan. Dalam Islam semestinya itu adalah milik rakyat, milik bersama. Tidak boleh ada pihak baik itu pribadi ataupun swasta, termasuk ormas yang kemudian mengelola dalam pengertian mengkafling ini punya saya. Di masa Nabi SAW, orang-orang masuk ke hutan mencari kayu bakar. Disebut dalam satu riwayat hadis yang sahih. Seorang lelaki yang fakir miskin. Nabi SAW memberinya 2 dirham. Ya, kemudian Nabi katakan 1 dirham ini kau gunakan untuk membeli kapak sehingga engkau bisa mencari kayu bakar di hutan. Lalu 1 dirham lagi kau gunakan untuk makan bersama anak istrimu. Ya, jadi laki-laki itu masuk ke hutan mencari kayu bakar. Jadi dalam Islam hutan sebagaimana halnya tambang, ya sebagaimana halnya laut itu adalah milik rakyat, milik bersama. Artinya setiap orang boleh mengambil sesuatu di dalamnya. Tapi yang tidak boleh adalah mengkafling itu milik saya, itu nggak boleh. Gitu. Nah HPH, hak pengolahan hutan dan juga hak konsesi tambang yang diberikan kepada sejumlah perusahaan termasuk ormas Islam tadi, itu begitulah faktanya. Mereka mengkafling, ya, mereka menguasai area pertambangan termasuk hutan tadi. Nah, itu yang tidak dibolehkan, itu yang haram dalam pandangan Islam. Nabi menyebut dalam riwayat Ibnu Majah dengan tambahan kalimat samanuhu haram.
harganya, keuntungannya adalah haram. Itu karena itu milik rakyat. Jadi kalau di zaman Nabi orang masuk ke hutan tetap juga dipotong itu pohon. Ya, tapi dipotong tidak sampai merusak lingkungan karena tidak ditebang sampai akar. Ya mungkin motong bagian-bagian rantingnya saja untuk dijual sebagai kayu bakar. Gitu. Tapi tidak sampai digunduli. Kalau sekarang terjadi itu kan memang masya Allah itu ya itu pembalakan yang luar biasa ya. Jadi pohon-pohon itu kalau kita lihat videonya itu kan ditebang dari mulai akar sampai berjatuhan semua dan ini nggak bisa dibantah fakta ini karena banjir bandang kemarin itu menghanyutkan banyak gelondongan kayu. Ya dan memang kayu itu bisnis kayu itu besar cuannya itu. Karena tetangga saya beberapa orang pengusaha kayu kaya raya. Dia memang kaya raya. Nah, jadi itu yang begitu dalam pandangan Islam semestinya. Jadi kalau tadi aktivis lingkungan hidup itu maupun tadi kiai dari ormas Islam itu kita berikan solusi yang tepat ya. Solusinya apa? Semestinya tambang dikelola, hutan dikelola, tetapi harus mengikuti ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama tadi haram dikuasai oleh pribadi, swasta atau korporasi atau ormas. Yang kedua, tiap individu boleh mengambil manfaat di dalamnya. Ya, yang ketiga, negara ya diberi amanah agar kaum muslimin tidak rebutan ya. Karena kalau tiap orang boleh masuk ke hutan ngambil pohon, tiap orang boleh pergi nambang emas, nanti orang bisa baku bunuh di situ dari pertambangan. Maka negara diberi amanah oleh rakyat untuk mewakili mereka. Jadi rakyat ini diwakili oleh negara untuk mengolah semua harta-harta itu sumber daya alam tadi, mengeksplorasinya segala macam dengan tetap mengikuti dan memperhatikan lingkungan hidup agar ketika dikelola, ketika digarap itu tidak merusak lingkungan hidup. Ya, saya pikir kita punya banyak ahli yang mengetahui itu bagaimana caranya. Itu dikelola seperti itu sampai kemudian nanti hasilnya itu untuk kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan yang gratis, kesehatan gratis, kemudian keamanan gratis, dan tentu penghapusan pajak. Kalau sekarang kan ada istilah pendidikan gratis, tapi ada pajak dibayar. Ada kesehatan gratis, tapi bayar pajak. Itu kalau dalam Islam tidak. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, keamanan gratis, dan pajak dihapus. Itu tidak lagi jadi pemasukan negara itu pajak. Gitu. Sehingga otomatis seluruh barang-barang kebutuhan sehari-hari kita itu murah. Ya, pajak ini kan seluruh barang-barang yang kita konsumsi, bahkan kita minum air mineral, kita beli pasta gigi, sabun segala macam ya di swalayan itu semua ada pajaknya. Nanti dalam Islam ya kalau Islam diterapkan, syariat Islam diterapkan, maka salah satu di antara lumbung utama pemasukan Baitul Mal, pemasukan negara ya, pemasukan negara kas Baitul Mal untuk masyarakat itu dari pengolahan sumber daya alam tadi. Ya, dan itu hasilnya luar biasa andai saja dikelola. Itu sesuai dengan ajaran Islam. Itu begitu semestinya. Jadi kita tidak anti tambang, tapi kita juga tidak mau mengelola tambang dengan ugal-ugalan sampai merusak lingkungan. Nah, itu hanya bisa kalau diterapkan syariat Islam dan negara menjalankan pengolahan itu berdasarkan syariat Islam. Tentu negara yang bisa mengelola itu hanyalah sistem khilafah Islamiyah. Ya, kepada sistem demokrasi tidak mungkin. Karena demokrasi secara sistem, secara teori tidak membolehkan itu. Demokrasi justru mengajarkan bahwa diberikan kesempatan kepada tiap orang, termasuk ormas, ya, untuk bebas mengolahnya. Dan itulah di antara esensi demokrasi, yaitu memberikan jaminan kebebasan terhadap rakyat, di antaranya adalah kebebasan ekonomi, kebebasan kepemilikan. Jadi ini ya komentar saya. Kiai tadi kenapa ngomong seperti itu ya karena dia juga dapat cuan. Ya, dia juga dapat dana, itu yakin itu. Apalagi dapat izin mengelola tambang ormasnya. Saya katakan tadi kan, ormas ini berbeda pendapat. Kalau lebaran ribut, ya kalau puasa Ramadan ribut. Utamanya kalau lebaran tuh ribut ya. Ribut di media sosial segala macam, ya ribut lah. Gitu. Tapi ternyata mereka disatukan oleh tambang. Ya ini menunjukkan bahwa ya itulah. Jadi itu disebut Nabi dalam satu hadis ya. Nabi pernah memperingatkan bahwa yang kekhawatirkan pada kalian itu bukanlah kefakiran kalian, tapi yang kekhawatirkan pada kalian itu adalah terbukanya pintu-pintu istana Bizantium dan kalian silau akan kelezatan dunia. Nah, kan itu yang dialami oleh ormas-ormas Islam termasuk dalamnya. Ya, sehingga yang terjadi ya orang menyebutnya apa ya? Jadi kalau kata orang Arab, laisa khulus mampus. Itu rok Somalia. Ya. Laisa khulus mampus. Nah itu kan namanya rok Somalia itu kapitalisme itu rok Somalia. Gitu. Jadi itu kan akar masalahnya dan penyebabnya. Kemudian kepada aktivis lingkungan hidup kita sampaikan, kalau Anda betul-betul menginginkan lingkungan hidup itu terjaga,
lingkungan hidup itu lestari, lingkungan hidup itu tidak rusak, tidak seperti sekarang, maka Anda mesti sama-sama berjuang untuk menjatuhkan, menumbangkan kapitalisme. Dulu ada KTT lingkungan hidup ya di Bali kalau nggak salah. Saya baca tulisan-tulisan sejumlah tempat ya, di lebih tepatnya mungkin di bawah underpass, di bukan underpass, di tol layang ya, di Vetarani itu ada tulisan mungkin dari aktivis lingkungan hidup itu. Jadi dia sebutkan di situ bahwa KTT ya lingkungan hidup itu adalah solusi palsu ya pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan ini apa penyebabnya? Ya kerusakan lingkungan ini penyebabnya karena kapitalisme. Dan kapitalisme itu dari mana asalnya? Ya, dari Amerika. Negara dengan pencemaran lingkungan hidup paling besar itu ternyata Amerika Serikat. Ya KTT di Bali waktu itu kan menyetujui untuk pengurangan emisi gas, contoh ya, soal emisi gas. Nah, Amerika Serikat menolak keputusan itu. Ya dia tidak setuju dengan, dia sepakat dengan keputusan itu. Jadi itulah kalau orang-orang Barat kita ikuti ya, bagi mereka itu yang penting cuan, yang penting duit, nggak peduli rusak lingkungan, nggak peduli mereka. Gitu. Sementara dalam Islam itu jelas haram. Ya, karena apalah gunanya kita dapat banyak cuan tapi menimbulkan musibah bagi orang lain. Jadi itu artinya apa? Ini yang dalam bahasa orang bisa menyebut apa ya? Menari di atas penderitaan orang lain kan gitu. Tertawa ya di atas penderitaan orang lain. Yang mengalami musibah itu kan kebanyakannya orang-orang biasa ya, bukan pejabat, bukan korporasi, bukan bukan pengusaha. Mungkin ada di antara mereka orang kaya, tapi ya mereka mungkin tidak terlibat langsung dengan bisnis ini, bisnis bisnis kayu dan segala macam, bisnis tambang dan segala macam. Jadi karena itu sekali lagi ya kita tegaskan ya para aktivis lingkungan hidup ya kalau ingin bersama-sama mendukung ya eh, lingkungan hidup ini terjaga, sekali lagi kita tegaskan solusinya adalah lagi-lagi sistem Islam, syarat Islam, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah yang menciptakan lingkungan hidup? Bukankah Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan syariah? Ya, kita juga sampaikan kepada para pejabat, para pemimpin. Kalau kita ingin negeri kita betul-betul sejahtera, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ini sering diungkapkan kalau acara Agustusan oleh pejabat ya. Ya kita ingin negeri kita ini toto tentram apa itu terharjo ya. Jadi sejahtera, dunia sejahtera lahir batin ya. Kita ingin rakyat kita makmur semua sentosa ya. Maka ya tata kelola negeri kita ini harus diatur berdasarkan syariat Islam. Kalau diterapkan syariat Islam, negeri kita bertakwa kepada Allah, hukum Allah diterapkan secara total, masih terjadi bencana, masih terjadi musibah, maka insya Allah musibah itu datang sebagai ujian, bukan datang sebagai peringatan, apalagi datang sebagai azab. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah sangat menarik tadi apa yang dibahas. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau saja sumber daya alam ini dikembalikan pengelolaannya kepada Islam, maka Islam akan mengharamkan seluruh korporasi swasta untuk mengelolanya karena memang itu bukan milik negara tetapi milik umat, dan kemudian dalam Islam juga yang boleh kemudian mengelola sumber daya alam itu adalah negara, yang kemudian hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk yang luar biasa tadi disebutkan, ada pendidikan gratis, ada kesehatan gratis, ada keamanan yang terjamin dan gratis. Masya Allah, harga-harga bisa menjadi murah, plus tidak perlu bayar pajak. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa Ya, terwujud termasuk nih jaminan kebutuhan ya. Jadi jaminan ada namanya kebutuhan. Masya Allah. penjaminan kebutuhan pokok masyarakat. Ya, baik berupa Hmm. kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Seperti pada masa Khalifah Umar itu memikul gandum. Ya, nggak seperti kemarin yang memikul karung beras. Ya. Ya, Khalifah Umar itu memikul gandum, dia sekarung itu pada ibu-ibu yang masak batu di rumahnya. Dan itu nggak pakai kamera segala macam. Ya, kalau yang kemarin kan memang mikul karung itu beras satu karung. Ya, itu karena ada ya memang pencitraan ya. Ya kalau Khalifah Umar memang seperti itu. Jadi dan itu dalam Islam semestinya. Penguasa itu, pemimpin itu bersama rakyatnya, ya bersama umat, ya merasakan penderitaan mereka, ya termasuk tadi menjamin kebutuhan hidup mereka. Dari mana? Ya asalnya ya dari Baitul Mal. Dari mana Baitul Mal bisa memperoleh harta sebanyak itu? Ya di salah satu diantaranya dari pengelolaan sumber daya alam. Jadi kalau saja itu dilaksanakan, insya Allah maka para pemimpin kita, ya itu yang biasa biasa kalau nggak salah itu Lebaran ya. Ada lagu itu Selamat Hari Lebaran, ya selamat ke para pemimpin
rakyatnya apa Makmur apa lagi sekali. lagunya itu? Iya, rakyatnya makmur terjamin gitu kan. Nah Ya, itu ya. lagunya menurut saya kurang pas kalau sekarang ya. Itu lagunya hanya pas lagu seperti itu kalau eranya khilafah ya. Masya Selamat Allah. hari Lebaran gitu kan. Apalagi selamat kepada para pemimpin rakyatnya hidup terjamin ya itu terjamin hidupnya itu lebih tepat lagu seperti itu di era khilafah. Kalau di era sekarang ya selamat kepada para pemimpin mereka hidup semakin semakin kaya sementara rakyatnya semakin miskin kan gitu yang sekarang terjadi gitu kan bukan terjamin tapi semakin miskin gitu Iya, semakin Masya Allah. miskin ya begitu wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi memang sudah saatnya kita kemudian menuju pada, bukan menuju sih sebenarnya, lebih kepada kembali ya, kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mengingat juga bahwasanya Allah lah yang kemudian memiliki alam semesta ini, jadi Allah yang Ya, paling layak, paling berhak untuk membuat aturan terkait hal-hal yang ya terjadi saya di alam tambahkan sedikit. semesta ini. Ya, silakan Ya, Ustaz. saya tambah sedikit. Kadang-kadang pemimpin kita juga mengatakan ya presiden kita itu seperti Umar bin Khattab gitu ya. Ya, Atau presiden kita itu seperti Utsman bin Affan atau wakil presiden kita itu seperti Ali bin Abi Thalib kan biasa ada ya, seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau masa kampanye itu para pemimpin kita ini nampak religius semua gitu ya, nampak Masya religius Allah. semua karena pada saat kampanye mereka baca ayat kursi. Ya, cuma sayang gitu dapat kursinya lupa sama ayatnya. Itu kadang-kadang seperti itu. Dapat Ya, kursinya dan lupa ya. kadang-kadang kalau mereka sudah pakai rompi orange itu mereka sudah pada pakai peci gitu kan. Kalau sudah pakai rompi orange sudah pakai kerudung, pakai jilbab gitu kan. Itulah artinya apa? Islam ini sekarang hanya sekedar jadi simbol, hanya sekedar jadi hanya sekedar jadi dimanfaatkan untuk lumbung suara umat Islam kan gitu. Faktanya mereka tidak menjalankan Islam. Jadi kita ingin sedarkan umat, ya kalau kita ingin hidup sejahtera, kita ingin terhindar dari bencana musibah, ya wajib kita bertakwa kepada Allah dan yang paling penting adalah seluruh masyarakat dan negara bertakwa kepada Allah dengan menjalankan syariat Islam secara total. Mungkin ada yang mengatakan, berarti kalau sudah seperti itu tidak ada lagi nanti banjir ya, nanti tidak ada lagi musibah ya, tidak ada lagi longsor ya. Saya tidak mengatakan tidak ada, karena kan longsor, musibah, banjir itu kan qada, takdir Allah. Di zaman Khalifah Umar juga terjadi musibah, paceklik kan gitu. Jadi paceklik ya. Jadi cuma bedanya di zaman Khalifah Umar dulu dan zaman khilafah dahulu, negara itu memitigasi dengan sangat baik musibah atau bencana itu. Mengapa? Karena negara itu memang hadir sebagai ibarat penggembala bagi rakyat. Ya, kalau rakyatnya kesusahan, kata Khalifah Umar, kalau ada yang lapar, saya yang pertama lapar. Kalau rakyatku kenyang, saya yang terakhir kenyang, kan gitu kata Khalifah Umar di Khattab. Dan begitu yang diamalkan oleh para khalifah-khalifah sesudahnya, utamanya yang disebut oleh para ulama sebagai khulafa ar-rasyidin, khalifah yang lurus. Yang disebutkan oleh Imam Syaukani sebanyak 12 khalifah yang lurus. Nah, gitu. 12 orang khalifah lurus disebutkan Nabi dalam hadis yang sahih. Nah, jadi begitu semestinya. Ya, jadi bukan berarti saya mengatakan bahwa oh sudah kalau nanti syariat Islam tegakkan sudah tidak ada banjir, enggak seperti itu juga ya. Dan nanti kalau sudah syariat Islam sudah tidak longsor, tidak seperti itu ya. Lagi-lagi karena itu kan banjir longsor itu kan takdir Allah Allah ya. Tetapi bedanya tadi, kalau pada sekarang ini terjadi musibah itu adalah merupakan peringatan bahkan mungkin azab bagi para pelaku maksiat ya, utamanya dari kalangan pejabat, pemimpin korporasi yang bermaksiat dengan melakukan pengurusakan di muka bumi gitu ya. Nah, itu yang menjalankan hukum-hukum kufur, maka nanti kalau di era sistem syariat Islam, sistem khilafah, musibah itu datang insya Allah sebagai ujian saja, bukan lagi sebagai peringatan, apalagi sebagai azab. Yang kedua, di bedanya kalau sekarang ini pejabat kita mitigasi bencananya sangat buruk. Tadi misalnya hanya dengan pencitraan, hanya dengan bahkan ada yang kabur meninggalkan daerahnya pergi umroh gitu kan. Itu kalau nanti dalam sistem khilafah mitigasi itu dilakukan dengan sangat insya Allah dengan sangat 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 cepat. Ya, mengapa? Bahkan mungkin pencegahan ya. Kalau kemarin BMKG sudah memperingatkan bahwa akan terjadi bencana, akan terjadi curah hujan yang sangat tinggi, semestinya itu kan sudah ada mitigasi, sudah persiapan. Ya, bagaimana mungkin masyarakat direlokasi atau apalah gitu ya. Cara yang mesti dikerjakan oleh tentu semestinya ini jauh hari ya, bahkan sejak dulu semestinya seluruh izin-izin pertambangan, kemudian izin-izin pengolahan hutan yang dinyatakan ugal-ugalan itu mesti dicabut ya, mesti deflasi dan dicabut karena kan itu akar masalahnya. Dan tadi mesti ada mitigasi, artinya gini, negara harus siap untuk memitigasi semua bencana ini. Ini yang jangan dimitigasi, justru kepala BNPB-nya mengatakan
Ini bukan bencana nasional kan gitu. Ini belum status bencana nasional sehingga terlambat penanganannya. Akhirnya jatuh korban dan rakyat menderita. Ya, dan di hari kiamat nanti, ya para pemimpin kita itu akan ditanya oleh Allah dan rakyat itu bisa bisa menggugat mereka di akhirat nanti. Anak-anak kecil, ibu-ibu, orang tua yang kelaparan, yang kesusahan sekarang hidupnya di sana ini, mereka akan menggugat di hari kiamat nanti itu. Ini nih presiden kami nih, ini nih anggota dewan kami nih, ini pejabat kami nih yang dulu mereka hidup tenang di dalam tidur di kasur yang empuk, ya di kamar yang mewah, di hotel yang mewah segala macam, fasilitas mewah. Sementara kami ini ya sudah nggak ada rumah, kami tidur di dalam hutan, kami tidur di bawah tenda, tidak ada air bersih, tidak ada makanan sama sekali. Ya sementara mereka itu mengaku hidup untuk mereka itu mengaku mendapat jabatan untuk membela kami, untuk melindungi kami, untuk melayani kami. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kan itu nanti akan terjadi akhirat nanti, karena itu semestinya pemimpin ini sadar, ya. Pemimpin ini sadar betapa besarnya ancaman Allah Taala kepada mereka di akhirat nanti, ya, karena uh, orang-orang ini, rakyat ini terzalimi oleh mereka, ya, dan rakyat ini nanti bisa mengantri di depan Allah Taala untuk menggugat mereka di akhirat nanti. Karena itu lagi-lagi ini sudah saatnya kita taubat nasional, seluruh rakyat khususnya para pemimpin pejabat segera bertobat nasional. Cara tobatnya gimana? Ya, cara tobatnya ya simple. Apa itu? Ganti demokrasi kapitalisme dengan syariah dan khilafah. Itulah cara tobatnya, tobat nasuha. Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Barlianta. Mudah-mudahan bisa membuka mata hati banyak pihak sehingga tidak lagi berjatuhan korban-korban akibat dari pengelolaan negara yang dalam tanda kutip ugal-ugalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekira demikian mungkin yang sempat kami sampaikan, berhubung sudah jam 5 lewat juga, telah tidak terasa sudah kurang lebih 1 jam kita bersama. Insya Allah kita akan bertemu kembali di syiar edisi selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi, yang tentunya dalam sudut pandang kacamata Islam memperbaiki negeri ini, tidak hanya individu, tidak hanya kelompok, tidak hanya keluarga, tapi seluruh tatanan dunia ini. Masya Allah. Baik, demikian mungkin yang sempat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kemudian like, comment, dan subscribe serta share konten dakwah kita yang insya Allah bermanfaat pada sore yang berbahagia ini. Mari kita sama-sama tutup dan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, dan juga atas ketidakmaksimalan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.